Di tengah gencarnya operasi pembersihan ikan sapu-sapu di perairan Jakarta, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sabtu 18 April 2026 mengingatkan bahwa penguburan massal ikan sapu-sapu dalam keadaan masih hidup menyalahi dua prinsip, yaitu rahmatan lil alamin dan kesejahteraan hewan. Merespons hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung Minggu 19 April menyebut akan meminta para ahli untuk menyesuaikan tata caranya. Bagaimana kelanjutannya? Lalu bagaimana jejak kota-kota lainnya dalam membersihkan ikan sapu-sapu dan spesies invasif lainnya? Kita bahas. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda mengakui kebijakan pemerintah Jakarta dalam mengendalikan ikan sapu-sapu atau pleko memiliki nilai maslahat dan termasuk upaya perlindungan lingkungan. Namun metode mengubur ikan dalam keadaan hidup dinilai mengandung unsur penyiksaan karena memperlambat kematian. Usulan lain diungkap oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Susi mengusulkan ikan sapu-sapu yang tertangkap bisa dijadikan pakan ikan atau ternak. Tak hanya itu, sapu-sapu tersebut juga bisa dijadikan pupuk. Sebelumnya, Gubernur Pramono menyebut populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta telah mendominasi, yakni lebih dari 60%. Dalam satu hari operasi di Jakarta Selatan, jumlah tangkapan mencapai 6,5 ton. Masalah ikan invasif di perairan bukan hanya terjadi di Jakarta, bahkan tidak terbatas pada ikan sapu-sapu saja. Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecological Observation and Wetlands Conservation atau EKOTON meneliti populasi ikan sapu-sapu di Kali Surabaya pada 2011. Hasilnya jumlah sapu-sapu lebih banyak dibandingkan ikan lokal seperti bader atau tawes, jendil, rengkik, hingga keting pada periode Juli hingga Agustus 2011. Koordinator kampanye EKOTON M. Alaika Rahmatullah Minggu 19 April mengatakan tingginya populasi sapu-sapu menunjukkan tingkat pencemaran di Kali Surabaya cukup tinggi. Sapu-sapu juga bukan satu-satunya spesies invasif di Jawa Timur. EKOTON pernah menemukan Arapaima gigas di Sungai Brantas, Sidoarjo. Pada 2018, belasan ekor ikan tersebut dibuang ke sungai oleh pemiliknya. Fenomena serupa terjadi di daerah lain. Di Kediri, 5 kintal bangkai sapu-sapu pernah diangkat dari Sungai Kresek pada 2018, meski penyebabnya belum diketahui. Masalah ini bahkan meluas hingga Danau Limboto, Gorontalo. Pada 2017, nelayan bersama-sama membuang ikan sapu-sapu dari danau tersebut. Terbaru, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi memusnahkan sejumlah ikan invasif seperti aligator gar dan sapu-sapu pada Maret 2026. Kepala Balai Karantina Jambi Sudiwan Situmorang menegaskan keduanya tidak boleh dianggap sepele karena memiliki kemampuan adaptasi tinggi, berkembang biak cepat, dan dapat mendominasi habitat. Menanggapi hal ini, Guru Besar Bidang Ilmu Eksplorasi Sumber Daya Ikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, Dewa Gede Rakawiyatnya menjelaskan bahwa sejak 2014 ikan sapu-sapu sudah dilarang masuk ke Indonesia. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020. Pengendalian ikan sapu-sapu di Jakarta mendapat masukan dari MUI. Ke depan, diharapkan kesejahteraan hewan tetap diperhatikan sekaligus membuat proses pengendalian lebih efektif. Jika upaya ini berhasil, kualitas perairan Jakarta berpotensi membaik dan habitat ikan lokal dapat kembali terjaga. Kalau sahabat Kompas, bagaimana opininya terkait penanganan ikan sapu-sapu di Jakarta dan spesies invasif di daerah lain?